Shalom, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yaobu, salam keselamatan. Channel ini kita gunakan sekarang Bapak Ibu Saudara dalam menafsirkan, memahami apa yang menjadi epistel pada tanggal 13 Juli tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai minggu keempat setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dalam video ini, dalam perenungan ini semakin menguatkan kita. Mohon dikomentari, mohon di subscribe, mohon didukung agar pelayanan ini dapat berlanjut terus. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus dalam bagian perikop yang akan kita renungkan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari surat Paulus ke jemaat Efesus, pasal yang terakhir, pasal 6, ayat 21 sampai ayat 24, penghujung dari surat Paulus tersebut. Kita baca yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pemberitahuan dan Salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Di dalam almanak kita, tema diusulkan dalam perenungan ini, yakni mengikuti perikop Evangelium. Tema itu berkata, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Memang dalam perikop khotbah atau Evangelium Ulangan 10 ayat 15 sampai 20 jelas dikatakan ada firman yang mengatakan kasihilah Tuhan itu. Ya. Jadi mengasihi Tuhan dan mengikut jalannya benar-benar tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Itu kita bisa baca misalnya yang mengatakan begini. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Itu di ayat 16. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walaupun agaknya tema itu dipaksakan untuk tema daripada Efesus 6 ayat 21 sampai 24,
Kita cari dulu bagaimana untuk menemukan sampai kepada tema tersebut. Sewaktu saya baca apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 21 Efesus 6 dan ayat 22, yang teringat dalam pikiran saya adalah Tuhan Yesus yang firman Allah yang menjadi manusia, diutus oleh Tuhan datang ke dunia ini, yang didorong oleh kasih Allah Bapa terhadap isi dunia ini, terhadap manusia. Untuk tujuan apa? Ya, untuk tujuan memperkenalkan Tuhan Bapa Sorgawi itu kepada umat manusia, dan tujuannya agar umat manusia dapat mengasihi Tuhan Allah yang mengasihi dunia tersebut. Itu dah salah satu tujuan aja menurut saya. Tapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah tujuan untuk diri manusia. Tapi di berita yang lain, ya, Yohanes mengatakan bahwa siapa yang melihat Tuhan Yesus Kristus sudah melihat Allah Bapa. Itu berarti bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa Surgawi untuk memperkenalkan, ya, untuk memperkenalkan siapa sebenarnya sekarang ini Tuhan Allah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia. Jadi siapa yang ingin tahu hal ihwal Tuhan Allah yang kita puja itu, dia harus mendengarkan Tuhan Yesus Kristus, dia harus mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan karena Tuhan Yesus Kristus adalah bagian dari diri Tuhan kita yang Maha Esa itu. Jadi kalau Paulus memang mengatakan, ya, kalau kau ingin mengetahui keadaan dan hal ihwalku, tanyalah Tihikus yang kusuruh, ya, yang kusuruh datang kepadamu, karena dia akan memberitahukan semuanya tentang diri Paulus kepada kamu. Jadi Paulus dalam menulis mengakhiri suratnya ini memang meniru metode ilahi yang dilakukan oleh Tuhan dalam rangka memperkenalkan dirinya agar hubungan saling mengasihi di antara jemaat dan Paulus, ya, tetap terpelihara, dan itu dapat dibandingkan dengan metode ilahi yang dilakukan oleh Tuhan dalam memperkenalkan atau memberitahu hal ihwal tentang diri Tuhan kita yang Maha Pencipta itu, yang Maha Pengasih, pencemburu itu, ya. Dan itulah makanya kita tidak jemu-jemunya tidak mau berhenti untuk memberitahu tentang Tuhan kita. Ya, memang Paulus mengatakan bahwa Tihikus atau Artemas akan memberitahu hal ihwal diri Paulus, karena Paulus menganggap Tihikus itu sudah betul-betul bisa menjelaskan seobjektif mungkin tentang Paulus itu, sehingga jemaat di Efesus tidak menjadi salah mengenal, ya, tidak salah memahami teologianya,
benar-benar bisa mengikuti kasih atau merasakan kasih daripada Paulus kepada jemaat di Efesus tersebut. Ya, mengenai siapa Tikhikus itu dia katakan, ya, Tikhikus itu adalah saudara kita yang kekasih, pelayan yang setia di dalam Tuhan, ya. Itulah kesimpulan daripada diri Tikhikus, orang terpercaya oleh Paulus bahwa dia sangat objektif bisa memberitahu tentang dirinya kepada jemaat di Efesus itu, ya. Dan mungkin juga bukan hanya tentang Paulus, tetapi tentang hal ihwal kami, katanya. Dan apabila jemaat di Efesus itu mengetahui dengan objektif tentang Paulus dan kawan-kawannya, jemaat itu akan langsung terhibur. Tidak bedanya kita dengan mengikut Tuhan Yesus Kristus apabila kita betul-betul mengenal secara objektif Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat, ya, anak Allah yang tunggal, anak domba Allah yang memikul dosa dunia, ya, yang Alfa dan Omega. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus itu seperti itu, dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah penampakan daripada Tuhan kita yang Maha Kuasa itu, ya, yang wujud keallahan itu sempurna di dalam diri Tuhan, dan kebersamaannya sebagai manusia dengan kita sempurna juga di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian melalui Yesus Kristus kita mengenal secara sempurna tentang Tuhan Allah Bapa kita. Maka seperti dikatakan oleh tema perlindungan kita, kita bisa mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Ya, tentu saja, ya, tak kenal maka tak sayang. Setelah dikenal bukan ditayang tapi disayang. Itulah perjalanan hidup kita. Sepanjang hidup kita adalah pergumulan-pergumulan untuk mengenal Tuhan kita secara benar, lalu mengasihinya dengan sungguh-sungguh, yakni dengan segenap hati, segenap jiwa, ya, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itu tidak tanggung-tanggung, 4 segenap. Jadi berarti roh dan jiwa serta tubuh kita, perbuatan-perbuatan dan juga rencana-rencana kita harus merupakan tanda, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa dialah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya petunjuk jalan. Ya, Musa itu adalah petunjuk jalan. Nabi-nabi lain adalah petunjuk jalan. Tetapi Tuhan Yesus yang penampakan daripada Allah Bapa kita itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kita bisa berjalan di sana. Ya. Jalan apa itu? Yang kadang berliku, kadang jalan tol, jalan lurus. Yesus sendiri menurut kitab suci orang lain adalah rahmatan lil alamin. Ya. Dia adalah rahmat untuk seluruh alam semesta. Dia adalah kalimatul Allah. Dia adalah ruh Allah. Harus kita kenal itu. Dan kalau kita kenal itu, kita bisa benar-benar mengenal secara sempurna Tuhan Allah Bapa kita, berbeda dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh perjanjian lama dan juga yang diperkenalkan oleh agama-agama lain. Dalam perjanjian lama, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang keras, bahkan yang menuntun bangsa Israel menguasai tanah yang dulu bukan miliknya menjadi miliknya. Dan Tuhan menyuruh menumpas, ya,
menumpas semua penduduk orang yang ada di tanah Kanaan waktu itu. Itu dari sudut kemanusiaan yang sangat-sangat kejam lah itu. Tapi paradigma Tuhan kita itu berbeda dengan kedatangannya di dalam diri Yesus Kristus. Makanya kita kembali memperkenalkan Tuhan Yesus, memperkenalkan Allah Bapa kita itu, ya. Dan kita sebagai saksinya yang setia dan pelayannya yang setia, ya. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar mengemban tugas yang disampaikannya kepada kita. Jadi tugas kita untuk memberitakan Injil masih terus setiap hari secara baru. Ya, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak bercokol lagi di dalam teologi doutes yang ada di Perjanjian Lama. Paulus tidak bercokol lagi di dalam teologi hukum Taurat. Ya. Paulus tidak bercokol lagi dalam teologi kulakukan ini agar aku dapat pahala dari Tuhan, tidak lagi. Tetapi Paulus betul-betul memperkenalkan Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sekarang ini. Hampir tidak ada kata-kata dendam dalam diri Yesus Kristus, walaupun iblis sangat jahat kepadanya, ya, dan mengajak manusia sangat jahat terhadap dirinya. Hanya pernah dia sekali mengutuki kota Yerusalem karena tidak mau bertobat, mengenal Tuhan yang datang melawat mereka. Dan kutuk Tuhan Yesus itu masih berlaku sampai sekarang, ya. Tidak ada batu bertindih tinggal di Yerusalem, dan sampai sekarang, ya, bait Tuhan yang diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi itu sampai sekarang tidak bisa dibangun. Dan tentu saja kalau ada orang Israel sekarang ini mau membangun bait Allah ketiga atau bait suci ketiga, dia harus minta ampun, minta maaf kepada Tuhan Yesus, mengampuni dosa, minta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus agar perjanjian Tuhan dapat diperbaharui kepada mereka. Tanda buktinya memang orang Israel harus mau bekerja sama, ya, dengan orang-orang non-Yahudi yang sedang berada di Yerusalem juga, yaitu dengan para penganut agama Abrahamistis lainnya. Tanpa itu pasti tidak akan ada pembangunan bait Allah ketiga itu, dan tidak ada pengenalan akan Tuhan yang betul-betul sempurna, hanya secara picik teologi masing-masing, ya. Itulah makanya kita merenungkan apa pesan Paulus ini, supaya kalian tahu tentang aku, tentang hal itu, lalu tanyalah Tikikus yang kusuruh untuk bertemu dengan kamu. Dan apabila kita mengenal Paulus dengan bagus, tentu saja kita mengenal Tuhan Yesus dengan bagus. Jangan ada yang mengatakan bahwa Paulus itu memperkecil Tuhan Yesus, enggak. Justru Paulus sangat membesarkan Tuhan Yesus Kristus, bisa saja memperdalam teologianya, ya, memperdalam pengenalan kita akan Tuhan itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita tidak ragu-ragu mengasihi Tuhan kita itu yang hidup itu, yang bisa bertindak juga sampai sekarang, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan kasih, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan di salib itu. Dia mengasihi sesamanya. Lihatlah apa yang dikatakannya kepada orang yang menyalibkannya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu, mereka perbuat. Hari ini engkau bersama saya di Firdaus, katanya. Inilah ibumu, inilah anakmu, katanya. Dari salib itu, ya, kasih terhadap sesama lah itu. Tentu saja orang yang tidak menyambut Tuhan Yesus mati tidak menentu di mana ajalnya. Seperti yang disalibkan di sebelah kiri Yesus itu kan tidak tahu kita rimbanya itu kemana setelah dia mati, dipatahkan tulang-tulang kakinya kan, kayak gitu, dibuang ke neraka.
Dan itulah jalan Tuhan. Tentu saja jalan Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, banyak yang menunjukkan jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju pintu istana yang di Roma. Tuhan Yesus saja pintu istana surgawi Tuhan kita. Ya, jangan asal jalan di jalan. Banyak jalan buntu yang tidak mengantar kau masuk ke surga. Makanya, ya, kalau sudah kau semakin tahu bahwa jalan yang kau jalani itu jalan buntu, tidak mengantar kau ke surga, tidak menghantar kau ke kasih karunia Tuhan, tidak menghantar kau untuk mendapat pahala, tinggalkan jalan itu, belok, berbalik, dan melangkahlah di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jalan ini sangat terang benderang untuk ditemukan, tidak sulit, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, karena tidak sulit itu, makanya manusia semakin berbondong-bondong datang. Ya, hanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh agama-agama lain terhadap penganutnya, makanya tidak semua isi dunia ini beralih menjadi pengikut Yesus Kristus. Coba dulu berikan kemerdekaan, pasti mereka semua akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila memang kita sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus itu yang adalah penampakan daripada firman Allah yang menjadi manusia, apa yang dapat kita terima? Tentu saja seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus setiap bertemu dengan muridnya, Shalom lakem, katanya, damai sejahtera, ya, dan ahab, ya, kasih, ya, dengan emunah, dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan kita itu, mengetahui secara, kita katakanlah, kalau boleh sempurna pengetahuan kita tentang Tuhan Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus itu, tentu saja salumnya itu yang diberikan kepada kita, dan kemudian ahabnya, kasihnya, dan juga iman atau emunah yang dapat kita gunakan untuk melawan segala anak panah iblis itu, kan kayak gitu. Jadi itu semua dari Tuhan Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Ya, itulah yang pertama kita terima. Kalau ada salum atau damai sejahtera di kalangan kita di dunia ini, hidup dunia ini akan semakin bagus. Ada kesempatan untuk manusia untuk membangun kemanusiaannya dimanapun berada. Makanya kita sangat menyesali kalau masih ada perang di Papua, kalau masih ada perang di Iran, Israel, masih ada perang di Timur Tengah, kalau masih ada perang di Ukraina melawan Rusia, itu sangat kita sesalkan. Lihatlah keadaan mereka sekarang ini dengan transparannya diberitahu di medsos-medsos. Tidak ada kesempatan mereka rakyat di sana untuk hidup secara baik dalam kemanusiaan. Negara sibuk membangun senjata atau membeli senjata, semuanya dikuras oleh senjata dengan tujuan untuk membunuh musuh. Walaupun dibunuh musuh itu semuanya, entah apa untungnya itu bagi yang menang, yang berhasil membunuh itu. Gak ada kok. Kalau misalkan Israel dihapus dari dunia ini, apalah untungnya untuk Iran misalnya, untuk negara-negara Islam misalnya? Gak ada untungnya, kan? Gak ada untungnya. Paling senyum-senyum. Dan sesudah itu setelah 1000 tahun lagi Israel itu muncul lagi, kan kayak gitu. Sehingga kalau ada perang, susahlah dunia ini. Maka jangan dambakan perang apapun dalam jenis apapun dalam hidupmu. Ya, entah perang mulut di rumah pun, jangan biasakan itu. Entah perang antar suku, jangan biasakan itu. Jangan inginkan itu. Kalau perang ideologi pun tak usah sebenarnya. Tuhan telah memberikan kepada kita Indonesia beruntung karena ada ideologi Pancasila. Jangan ada lagi yang
yang apa ya, yang membibitkan ideologi lain selain daripada Pancasila itu. Karena sudah Pancasila kita sudah teruji di surga dan di bumi memang. Menjadi ideologi terbaik kalau memang manusia mau menghayati dan mengamalkannya, kan kayak gitu. Jadi harus ada damai. Damai itulah yang dijanjikan oleh Tuhan melalui penyampaian yang dikatakan oleh Paulus kepada kita, ya. Paulus mengatakan hasalom la ahim, ya. Ahaba imha emuna meet ha Elohim ha'ab meet ha'adon Yesua Masia, kan kita kata Tuhan, kata si Paulus kan. Jadi itulah gambar atau bagian kehidupan orang yang berjalan di jalan Tuhan. Karena itulah kebenaran. Emunah itu kan ada kebenaran. Tidak ada tandingan dengan kebenaran lain. Kebenaran semua yang lain itu, entah kebenaran apapun itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang berikutnya apa yang dapat kita peroleh, ya, dari Tuhan kita seperti dikatakan, diinginkan, didambakan oleh Paulus, dinikmati oleh jemaat di Efesus, itu dikatakan di ayat 14, ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, katanya. Ya, luar biasa itu. Jadi ada kasih yang sementara, tapi kita harus menggunakan kasih yang tidak binasa. Di sini kasih karunia itu dikatakan adalah hesed, ya. Hesed itu adalah kasih yang berkesinambungan, ya. Jadi bukan hanya agape lagi, tapi kasih yang berkesinambungan, makanya kasih karunia yang tidak pernah putus-putusnya itu, ya. Hahesed imkul ha'ahabim, katanya, untuk semua orang, ya, semua saudara. Jadi luar biasa Ahab itu. Jangan seperti Raja Ahab kita, namanya si Ahab tapi tidak mengasihi Tuhan, hanya mengasihi istrinya Izebel yang sesat itu, kan. Jangan begitu. Dan kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dengan kasih yang tidak binasa, ya, lo tikle, ya. Jadi lo tikle, ya, tidak mau habis-habisnya. Jadi kasih kita itu jangan sampai pernah padam, ya. Jangan sampai padam, apalagi kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu bisa saja tidak mengasihi siapa yang kau benci, walaupun itu salah, tetapi kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus jangan putus, ya. Entah kau dimanapun berada, ya. Memang kasih, kalau kita terima kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pasti itu tidak akan binasa. Tetapi kita harus mau dihardik oleh kasih Tuhan kita. Karena kalau ada kasih, ya, agape yang menjadi hesed juga di dalam diri kita, tentu saja kita dihardik oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengasihi sesama, membuang segala kebencian terhadap orang yang membenci kita, dan bahkan mengasihi musuh kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tanpa ada kasih, tidak benar ada agama yang benar. Jadi, ya, kita tahu di ajaran-ajaran agama yang lain, Konghucu misalnya, sangat menekankan kasih, ya. Tapi orang Kristen juga perlu menekankan kasih. Umat beragama lain masih bercoba mempelajari apa makna kasih dalam agama mereka, ya. Karena sudah terlalu lama mereka selalu membenci musuhnya. Kalau kita masih belajar memang mengasihi musuh, karena hanya kasih kawan yang kita pelihara senantiasa. Tapi kunci utama dalam dunia ini, dalam hidup yang baik, dalam damai sejahtera Tuhan, harus umat manusia itu belajar mengasihi musuh.
Kalau memang Iran dan Israel bisa kembali saling mengasihi, itu kehidupan yang paling indah. Mungkin bisa mereka bersama-sama membangun kekuatan nuklir untuk mengamankan dunia ini. Jadi walaupun berbeda agama, orang bisa saling mengasihi kan? Kita nggak tahu alasan apa yang menggidik hati dan pikiran mereka selalu membenci. Mereka mengapa selalu ingin melenyapkan satu sama lain. Sedangkan manusia apapun tidak ingin saling melenyapkan ya. Sedangkan kerbau dan singa-singa pun tidak mau saling melenyapkan. Ya, ada perasaan kebinatangan mereka. Kita lihat misalnya di Serengeti sana, singa yang ganas terhadap hyena tidak mau melenyapkan hyena itu, walaupun mereka tahu hyena itu bisa merampas buruan mereka kan. Tidak begitu, tetapi akhirnya mereka kerjasama juga, makan bersama terus korban yang sudah ditangkap seperti ada kerbau besar kan kayak gitu. Jadi kita senang juga melihat politik Indonesia yang bebas dan aktif ini. Dan kalau ada sengketa dengan tetangganya seperti ada di Ambalat misalnya, ada kesepakatan untuk sama-sama mengelola hasil bumi yang ada di sana atau tambang yang ada di sana, itu kan jalan baik juga karena ada damai di antara bangsa Indonesia dan tetangganya. Jadi kita sudah berjalan di jalan yang benar menurut saya, jangan ada lagi yang merusak-merusaknya. Karena Tuhan Yesus telah mengajar kita untuk terus saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kenal Tuhan kita dan lalu kasihi Tuhan yang kau kenal itu dengan baik dalam diri Yesus Kristus, dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, menuju kemakmuran dan kehidupan yang baik di dunia ini. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami pahami dan semakin kami pahami demi memuliakan Engkau dan mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kabulkan doa kami. Amin. Jangan lupa men-subscribe Bapak Ibu Saudaraku dan mendukung pelayanan ini.